Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang surah An-Nasr dan kalian pun sudah menulisnya ya, sebagai nilai keterampilan kalian menulis surah An-Nasr dan artinya sudah kemarin ya. Sekarang kita lanjut pada halaman 5. Buka buku kalian pada halaman ke-5. Bagian C, memahami isi kandungan surah An-Nasr. Perhatikan baik-baik, saya bacakan paragraf pertama. Pada masa awal Islam, kaum muslimin jumlahnya masih sangat sedikit jika dibandingkan jumlah kaum musyrik. Kaum musyrik tahu ya, musyrik itu orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menganggap bahwa ada Tuhan lain selain daripada Allah, itu musyrik. Hal ini yang menyebabkan kegelisahan kaum muslimin. Pada saat itu Rasulullah SAW juga sangat merasa sedih karena banyak kaumnya yang menolak dakwahnya. Dalam keadaan yang mencekam dan rasa kegelisahan itulah Rasulullah SAW berdoa dan memohon pertolongan Allah. Seketika itulah pertolongan Allah datang dan memberi kemenangan terhadap Rasulullah dan pengikutnya. Kita tahu bahwasanya pada awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW, jumlah orang Islam itu masih sangat sedikit, dan yang lebih banyak adalah kaum musyrik dari kaum kafir Quraisy itu ya. Nah, menyebabkan karena masih sedikitnya kaum muslimin, jumlah kaum muslimin yang lain ini gelisah. Nah, gelisah dan bersedih. Kenapa? Karena dari banyak orang-orang yang didakwahi Nabi Muhammad, hasilnya banyak yang menolak daripada dakwah Nabi Muhammad itu. Nah, kemudian dalam kondisi seperti itu, sedih, gelisah, mencekam, kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan. Ketahuilah Allah Maha mendengar. Kemudian seketika Nabi berdoa, Allah mengabulkan dan memberikan pertolongan dan kemenangan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Paragraf kedua halaman ke-5. Begitulah dalam ayat ini Allah tegaskan, jika sudah datang pertolongan Allah, pasti akan ada kemenangan. Kemudian dengan kemenangan itu banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Dan pada saat itu pula kaum muslimin terangkat martabatnya dan menjadi jaya. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan doa. Seberat apapun masalah kita, maka Allah akan memberikan jalan kepada kita. Begitu pula yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Awalnya gelisah, sedih, tidak ada yang menerima dakwahnya. Kemudian berdoa dan Allah memberikan pertolongan. Nah, ketika Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad, seketika itu pula banyak orang-orang masuk agama Islam berbondong-bondong. Tahu ya, berbondong-bondong ya, beramai-ramai masuk agama Islam, dan Islam terkenal dan menjadi jaya. Nah, itulah pertolongan Allah. Halaman 6, paragraf pertama.
Jelaslah dengan surah ini, jika telah datang pertolongan Allah pasti akan menang. Tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Oleh karena itu, sucikanlah dan agungkanlah nama Allah setiap saat dan mintalah ampun dan bertobatlah. Karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan pengampun pada hambanya. Surah An-Nasr tergolong surah Madaniyah. Nah, jadi surah An-Nasr tergolong surah Madaniyah. Jadi surah-surah di dalam Al-Quran itu ada dua jenis, yaitu surah Madaniyah dan surah Makkiyah. Nah, kalau An-Nasr ini golongan surahnya Madaniyah. Madaniyah berarti surah itu diturunkan di kota Madinah. Sedangkan Makkiyah, ada surah Makkiyah. Nah, seperti surah An-Nas, itu semua adalah golongan surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu surah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, itu ya. Surah ini diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 3 ayat dan diturunkan sesudah surah At-Taubah An-Nasr, artinya pertolongan. Mungkin kalian bertanya, golongan surahnya Madaniyah, tetapi kok diturunkannya di kota Mekah? Kenapa seperti itu? Karena surah An-Nasr ini turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, lalu kembali ke Mekah, dan di Mekah Allah memberikan wahyu, yaitu surah An-Nasr. Tetapi golongannya tetap Madaniyah karena turun sesudah Nabi hijrah ke kota Madinah. Ya. Surah ini terdiri dari 3 ayat saja ya. An-Nasr artinya pertolongan. Buka halaman 6 yang D. Rezeki dan pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Paragraf pertama. Rezeki dan pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meminta rezeki dan pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita meminta selain dari Allah disebut musyrik. Musyrik sudah saya jelaskan tadi ya. Orang yang menganggap bahwasanya ada Tuhan lain kecuali Allah. Maksud saya ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu orang musyrik, menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Dosa orang yang musyrik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama belum bertaubat. Allah akan mengampuni dosa selain musyrik. Jadi semua dosa itu diampuni kecuali syirik. Syirik diampuni apabila pelakunya bertaubat. Nah, itu ya. Halaman ke-7. Jadi kita harus yakin bahwa rezeki dan pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang muslim tidak boleh berdiam diri, tidak mau berusaha untuk mendapatkan rezeki. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berusaha sambil berdoa. Nah, rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah Ustadz, jadi kalau gitu saya berdiam diri aja di rumah. Nanti kan Allah juga ngasih rezeki kepada saya tanpa saya usaha. Tidak seperti itu anak-anak. Rizki itu memang sudah diatur Allah, tapi untuk mendapatkan rezeki itu harus ada usaha dari kita. Misalkan kalian mau uang, kalian mau duit nih, tapi kalian cuma berdiam di rumah, tidak ada usaha, dapat enggak duit? Tidak dapat. Kalau kalian mau punya duit, harus bekerja, harus berusaha. Nah, itu dia ya. Jadi tawakal itu
bukan sepenuhnya berdiam diri berdoa, tidak seperti itu. Tawakal itu berusaha dulu, berdoa, baru pasrah. Nah itu ya, semua harus ada usaha. Kalau tidak ada usaha, sesuatu yang kita inginkan tidak akan tercapai. Nah itu ada ayat ya, halaman 7. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan wasi'ah halalan tayyibah mubarakan katsira. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima dan rezeki yang luas, halal, baik, berkah dan banyak. Lanjut paragraf kedua, halaman 7. Allah akan menerima doa dan permohonan kita untuk mendapatkan pertolongan dan rezeki itu dengan persyaratan sebagai berikut. Jadi doa kita itu akan dikabulkan apabila kita memenuhi beberapa syarat ini. Yang pertama, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini terkadang di sekolah saya lihat kalian masih tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa. Berdoa sambil melihat ke atas, berdoa sambil mainan, berdoa sambil bicara dengan teman sebelah. Bagaimana doa kalian mau diterima? Kalau kalian saja dalam berdoa tidak ada sungguh-sungguhnya, tidak akan diterima doa seperti itu. Kalau adabnya tidak ada. Jadi berdoa itu, doa kita diterima apabila kita bersungguh-sungguh, tidak main-main. Yang kedua, berdoa hendaklah diawali dengan membaca istighfar, tasbih, surah Al-Fatihah, salawat Nabi, kemudian 2 kalimat syahadat. Nah sebelum berdoa baca istighfar dulu, Astaghfirullahaladzim, kemudian tasbih, Subhanallah, surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, salawat Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kemudian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi yang simpel ada, kalian baca Alhamdulillah, kemudian bersolawat kepada Nabi. Setelah itu mintalah apa yang ingin kalian minta. Karena kalau kita tidak bersolawat kepada Nabi sebelum berdoa, maka doa kita itu tertahan. Agar doa kita itu sampai kepada Allah, maka bersolawat kepada Nabi. Nah itulah istimewanya Nabi Muhammad SAW. Tidak akan dikabulkan doamu sebelum kamu bersolawat pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, berdoa hendaklah diusahakan menghadap ke arah kiblat. Nah, menghadap ke arah kiblat ya ketika berdoa itu. Yang keempat, meyakini bahwa doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, kalian yakin bahwasanya doa yang kalian minta itu pasti akan diterima oleh Allah. Ustadz, saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan Allah. Perlu kalian ketahui, doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat yang tepat. Kalian contoh begini, kalian berdoa minta mobil, belum dikabulkan Allah misalkan. Kenapa Allah belum mengabulkan? Kamu minta mobil, Allah belum mengabulkan. Kenapa? Karena Allah tahu mobil itu tidak begitu penting bagimu pada saat ini. Kamu akan membutuhkannya 20 tahun kemudian. Maka 20 tahun kemudian Allah akan berikan kamu mobil. Iya kan? Allah mengabulkan sesuai keadaan kita. Nah itu ya. Jadi kalau kalian berdoa belum dikabulkan, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Ketahuilah Allah sangat sayang kepada kamu semua. Allah akan mengabulkan doamu pada waktu yang tepat. Allah itu
tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Allah itu memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Nah, itu ya. Allah tidak memberikan kepada kita apa yang kita minta, tetapi Allah memberikan kepada kita sesuatu yang kita butuhkan. Nah, itu ya. Paham itu baik-baik. Yang kelima, usahakan ketika berdoa mengangkat kedua tangan dan menundukkan kepala kita. Nah, namanya kita berdoa ya angkat tangan dan tundukkan kepala. Sebagai apa? Sebagai rasa takut kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, pertolongan dan rezeki tidak akan diberikan Allah bila seorang hamba itu jauh dari Allah, lupa pada Allah. Tetapi terkadang Allah itu selalu memberikan rezeki kepada kita, meskipun kita dalam keadaan lupa akan rezeki tersebut, meskipun kita dalam keadaan lalai, Allah tetap saja memberikan kita rezekinya. Saking apanya Allah kepada kita, saking sayangnya Allah dengan kita. Kita lalai mengingat Allah, kita tinggalkan sholat, kita tinggalkan ibadah-ibadah lainnya, tapi Allah masih memberikan rezekinya kepada kita. Itulah bukti sayangnya Allah kepada kita. Maka banyak-banyak bersyukur, ucapkan alhamdulillah banyak-banyak, karena rezeki yang diberikan Allah itu tidak terhitung jumlahnya. Bahkan binatang yang sekecil semut itu pun sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Semua binatang sudah diatur rezekinya oleh Allah. Nah, binatang bersyukur, masa manusia tidak bersyukur? Seandainya itu binatang bisa berbicara, maka kalian akan selalu mendengarkan tasbih, tahmid dan takbir dari mereka setiap hari. Karena luar biasa pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia yang dibekali dengan akal. Masa kalah sama binatang, tidak bisa bersyukur. Bersyukur, jangan lupa bersyukur. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang B, selalu berbuat dosa. Pertolongan tidak akan datang kepada orang yang selalu berbuat dosa. Tetapi bisa saja terjadi Allah memberikan pertolongan kepada orang yang berbuat dosa. Contoh, Allah memberikan hidayah. Nah, ya kan? Kan banyak itu kayak preman-preman tuh, pelaku narkoba, pencurian. Allah berikan pertolongan kepada dia, Allah berikan dia hidayah dan dia menjadi baik. Ya kan? Jadi jangan sekali-kali kita melihat seseorang itu dari fisiknya saja. Ini fisiknya kayak preman, baru kamu katakan dia yang tidak baik. Tidak boleh. Kita tidak pernah tahu isi hati seseorang. Yang mengetahui isi hati seseorang itu hanyalah Allah. Memang tampangnya preman, tetapi hatinya kita tidak tahu. Bisa saja hatinya tidak lepas ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi kita yang menggunakan gamis, menggunakan surban, segala macam lengkap, tasbih, segala macam. Tapi niatnya lain. Niatnya riya, ingin dipuji orang. Mana yang lebih baik? Makanya jangan menilai seseorang dari tampangnya, dari fisiknya, dari pakaiannya. Karena itu tidak terlalu menentukan orang itu baik atau tidak. Yang menentukan orang itu baik atau tidak adalah hatinya. Tidak ada yang tahu isi hati seseorang selain daripada Allah. Karena Allah lah yang menggerakkan hati seseorang, ya. Jangan sekali-kali menghina orang. Bajunya sobek kayak orang gila, jangan dihina. Nabi sangat membenci itu. Ya. Apapun yang kalian lihat, diam, jangan komentari.
insya Allah kita akan selamat daripada gangguan lidah yang mengatakan yang tidak baik-baik itu, ya. Lanjut, sebab Allah sangat benci pada orang yang bakhil, kikir, seperti doa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Setiap datang waktu pagi, ada dua malaikat yang turun dan keduanya berdoa. Malaikat pertama memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah ganti bagi yang memberi nafkah. Sementara malaikat satunya berdoa, ya Allah, berilah kehancuran bagi orang yang pelit. Jadi jangan pelit, ya. Dia doakan hancur kamu sama malaikat kalau kamu pelit. Nah, bab 1 kita sudah selesai, ya. Saya berikan tugas. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan halaman 9, uji kompetensi bagian 1 dan 2. Uji kompetensi bagian 1 dan 2 halaman 9 sampai halaman 10. Minggu depan dikumpulkan ketika jadwal konsultasi, ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.